Halo, welcome back to my channel Nadiatmaka Aqua Tips. Balik lagi barengan gue Nadiatmaka. Hari ini kita akan membahas hal simple, hal sederhana, namun ini dasar banget. Sebelum kita memulai hobi aquascape-nya kita, ada baiknya kita juga mengerti atau memilih akuarium yang tepat sesuai dengan kebutuhannya kita. Jangan sampai setelah kita memulai hobi aquascape kita baru sadar bahwa kita salah memilih jenis akuarium. Nah, oleh karena itu, you have to check it out. Tips paling dasar memilih akuarium adalah berdasarkan bahan terlebih dahulu. Yang paling pertama adalah bahan akrilik atau bahan kaca. Nah, teman-teman mau pilih mau bahannya akrilik atau bahannya kaca. Nah, bahan kaca sendiri itu dibagi dua, yaitu ada kaca Asahi atau kaca yang umumnya ditemuin di tukang-tukang akuarium, kaca Asahi, atau yang satu lagi adalah kaca optic clear. Oleh karena itu, saya akan bahas satu persatu secara singkat, jelas dan padat kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga teman-teman bisa menentukan sejak awal sebelum memulai hobi aquascape-nya teman-teman. Ya, yang pertama adalah apabila teman-teman memilih kaca akrilik. Kelebihan dari kaca akrilik adalah yang pasti ringan. Dia secara beratnya jauh lebih ringan dibandingkan akuarium berbahan kaca. Kedua adalah dia lebih kuat. Artinya kalau sampai pecah pun atau sampai dia jatuh pun dia tidak akan pecah, maksudnya gitu loh. Kalau teman-teman lepas dari tangan dan jatuh tidak akan sampai pecah berantakan. Itu paling-paling retak, tapi tidak akan sampai pecah. Nah, yang berikutnya adalah harga itu medium, relatif medium. Artinya tidak terlalu mahal juga, tapi juga tidak terlalu murah. Kalau dibandingkan dengan kaca akuarium yang dari kaca Asahi, dia sedikit lebih mahal. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah kurang enak dilihat, secara estetika tidak begitu nikmat, tidak begitu enak saat kita menikmati settingan aquascape kita. Karena di kaca-kaca akrilik biasanya memiliki rim atau list seperti ini di pinggir-pinggirnya gitu. Jadi kalau kita lagi ngeliatin settingan aquascape kita, kayaknya kita melihat isi akuarium kita itu kayak ada bingkainya. Jadi kurang enak aja secara estetika. Yang berikutnya adalah akuarium berbahan dasar kaca Asahi. Akuarium berbahan dasar kaca Asahi ini kelebihannya adalah murah, udah pasti murah. Yang kedua adalah mudah didapat. Artinya kalau teman-teman beli akuarium di semua toko akuarium dimanapun teman-teman kunjungin, mau yang eksklusif mau yang nggak eksklusif, pasti jual akuarium dengan kaca Asahi. Kelebihan yang ketiga adalah tahan terhadap goresan. Jadi kalau dibandingkan dengan kaca optic clear dan dibandingkan dengan kaca akrilik, kaca Asahi akan jauh lebih tahan terhadap goresan. Itu kelebihannya. Kekurangannya adalah kaca Asahi tidak terlalu jernih, sehingga kalau kita masukkan air itu biasanya kelihatan kehijauan atau kebiruan. Kenapa? Karena kandungan Fe di dalam kaca Asahi itu sekitar 0,1%. Kandungan Fe itu kandungan besi, teman-teman. Itulah yang menyebabkan kaca Asahi tidak terlalu jernih. Namun itu juga yang membuat kaca Asahi lebih kuat atau lebih tahan terhadap goresan. Jadi tingkat kandungan besi yang lebih tinggi ini, yang 0,1% ini, ada plus minusnya. Plusnya adalah membuat si kaca jadi lebih tahan gores. Kekurangannya adalah kurang jernih karena biasanya ada bias-bias kebiruan ataupun kehijauan, sehingga kalau kita menyaksikan atau sedang menikmati aquascape kita tidak terlalu sama persis dengan real tumbuhan yang ada di dalamnya ataupun warna ikan yang ada di dalam akuarium kita gitu. Dan kekurangan berikutnya adalah kaca ini jauh lebih berat dibandingkan dengan akrilik, dan kalau jatuh udah pasti pecah berantakan dan cukup berbahaya. Apabila jatuh ada anak-anak, cukup berbahaya. Nah, yang terakhir adalah akuarium berbahan dasar kaca optic clear.
akuarium berbahan dasar kaca optik clear adalah akuarium dengan kasta yang paling tinggi dibandingkan dengan akuarium berbahan dasar akrilik ataupun juga akuarium berbahan dasar kaca Asahi. Kenapa? Ya nanti kita bahas ya. Kelebihannya adalah kaca optik clear ini udah pasti jernih. Itu udah pasti, itu the point, the best point atau the main pointnya. Sebentar bayar tol dulu. Kita lanjut. Kaca optik clear kelebihannya adalah 10 kali lebih kecil kandungan Fe di dalam kaca tersebut, sehingga itulah yang membuat si kaca optik clear ini jauh lebih jernih dibandingkan kaca Asahi. Kandungan Fe atau kandungan besi di dalam kaca optik clear adalah 0,01%. Kalau tadi kaca Asahi 0,1, ini 0,01%. Dan kelebihan dari kaca optik clear yang berikutnya adalah tanpa rim. Jadi tanpa list atau tanpa rim, jadi benar-benar jernih banget. Kalau teman-teman menikmati aquascape-nya teman-teman di dalam akuarium, warna yang ada pada tumbuhan atau pada ikan persis seperti apa yang teman-teman lihat juga dari luar akuarium. Jadi kita dapat menikmati aquascape kita dengan lebih nyaman lah ya, dengan lebih asik, dengan lebih santai, dengan lebih nyaman, dengan lebih enak pastinya. Itu tadi adalah kelebihan-kelebihan kaca optik clear. Kekurangan akuarium dengan kaca optik clear adalah yang paling pertama adalah harganya lebih mahal. Jadi dibandingkan dengan kaca Asahi dengan ukuran yang setara, harganya bisa 2-3 kali lipat lebih mahal. Udah lebih mahal, kekurangan kedua adalah kaca optik clear lebih rentan terhadap goresan. Sehingga kalau teman-teman pakai spons, biasa spons yang hijau tuh, yang buat cuci piring yang kasar, bahkan spons hijau itu bisa melukai atau membuat goresan halus pada kaca optik clear tersebut. Jadi ada baiknya kalau teman-teman membeli akuarium dengan kaca optik clear, melakukan riset terlebih dahulu bagaimana melakukan maintenance yang benar atau melakukan pembersihan akuarium dengan cara yang tepat juga. Gitu. Jadi inilah kenapa channel ini dibuat, yaitu supaya kita semua yang memiliki hobi aquascape tidak melakukan kesalahan. Jadi kalau bisa salah lebih awal, ngapain salah lebih akhir? Kalau nggak perlu melakukan kesalahan, kenapa harus melakukan kesalahan? So,